tim pengembangan minat bakat. Apa itu ya kira-kira ya? Gimana juaranya? Waduh, kita spill dulu ya. Waduh. dengerin. Halo guys, bertemu lagi bersama kita di Podcast Kan. Podcast Sepekan Arsitektur 2023. Wah, hari ini kita pasti akan menyajikan sesuatu yang berbobot, berwawasan, dan tentunya akan menambah ilmu kita ini pastinya. bener dong. Tapi sebelum itu kita perkenalan diri dulu. Boleh. Tak kenal maka tak sayang. Betul. Oke, dari siapa dulu nih? Dari aku dulu aja. Oke. Aku Steven Aku Krisna. dan kita memiliki guest star yang sangat spesial dan mungkin bisa memperkenalkan diri dulu dari masnya. Boleh. Nama saya Marcelino Adityo dari Biro Tim Pengembang. Saya Clara Tesalonika dari Biro Minat dan Bakat. Wah, tim pengembangan minat bakat. Apa itu ya kira-kira ya? Mungkin di pikiran tuh masih kayak rancu gitu, masih apa ini pengembangan? masih awal, Masih masih apa? aneh. Mungkin bisa Jelaskan nih sedikit pengembangannya apa, minat bakatnya apa, terus program kerjanya ini apa disebutkan mungkin. Mau yang bercanda atau yang beneran? Bercanda Bercanda boleh sih. Bercanda. Kalau yang bercanda itu pengembangan, tim pengembangan tembang. Biasanya orang Jawa itu kalau misalnya mau nyanyi dinamakan tembang, menembang mau coba. Kalau misalnya memikat hati wanita. Waduh. Berat. Kalau misalnya mau yang serius, tim pengembangan itu memiliki program kerja di mana mengajak para mahasiswa atau mahasiswa atau para pelajar-pelajar untuk mengembangkan pola pikir di bidang akademis. Sedangkan Mika sendiri gimana? Kalau dari Mika sendiri itu salah satu biro di bawah payung Hima Trisaka Universitas Atmajaya yang bergerak di bidang pengembangan minat dan bakat. Jadi untuk teman-teman mahasiswa arsitektur itu diberikan wadah untuk mengembangkan minat dan bakatnya gitu. Oh ya, sebelumnya tembang sendiri itu bekerja tidak sendiri. Dia dinaungi oleh salah satu laboratorium di Universitas Atmajaya Jakarta. Nah, labnya itu namanya PPLK. Di situ kita bersama-sama mencari pengembangan-pengembangan yang terkini dan maju sehingga mahasiswa-mahasiswa pelajar-pelajar itu pola pikirnya semakin maju di bidang akademis seperti itu. Oh, berarti tembang ini bukan tembang mocopat, Iya. mikat bukan memikat hati wanita. Sebenarnya bukan. Oke. Berarti ini nih dua biro yang berbeda ya ini Dua sebenarnya. berbeda. Yang satu di bidang edukasi, Heeh. yang satu di implementasinya. Iya, dia. Tapi kok mereka bisa barengan ya di sini ya? Ada apa ini? Ada apa ini? Mungkin ada Geden kali ya. mungkin ada kolaborasi juga. Apa gimana ya? Apa gimana? Bisa. Mungkin Ya, bisa jelaskan mungkin sedikit. bisa tak jelaskan. Di Sepekan Arsitektur 2023 ini kita Mikat dan Tembang itu memiliki program bersama-sama itu workshop dan lomba desain ya. Iya, sketsa dan maket. Iya. Oh. Nah, dari program Sepekan Arsitektur itu kan memiliki tugas utama atau proyek utama itu kebencanaan kota. Nah, dari kebencanaan kota itu kita bagi dua. Dari Tembang itu mengambil mitigasi bencana dalam tata ruang yang melingkupi bencana non fisik dan fisik. Sedangkan Mika Dari sendiri Mikat, kalau dari Mikat itu mengambil tema utamanya itu public space sebagai solution for urban disaster gitu. Menarik ya ternyata ya. Jadi ada yang seminar, ada yang lomba. Jadi nggak cuma kayak mungkin dengerin, tapi ada kita yang menantang diri juga ya, nambah ilmu juga nih ternyata. Oke, tadi ada mitigasi bencana, ada urban disaster nih. Kok milih tema itu nih kenapa nih? Terus hubungannya sama tema Sepekan Arsitektur 2023 sendiri ini apa? berkaitan dari tema utama dari Sepekan Arsitektur itu yang pertama itu ada edukasi, terus yang kedua itu ada
revolusi industri, dan yang ketiga itu merekontekstualisasi. Nah, dari tembang sendiri itu mengambil yang edukasi, sedangkan yang mikat mengambil yang lebih ke implementasinya. Jadi eh, kalau dari tembang itu lebih mengedukasi. mengedukasi, memberikan informasi atau pengetahuan tentang kebencanaan. Nah, kalau di Mikat sendiri itu bagaimana mahasiswa atau peserta itu dapat mengimplementasikan ilmu-ilmunya ke kasus yang real gitu. Iya, Oh, seperti itu. jadi bisa Berarti nggak cuma bikin materi aja, nggak cuma bikin sketsa ya. ya, asal-asalan lah ya, Iya. jadi ada teorinya dulu Iya. sebelum kita membuat. Ya, teorinya dari workshop itu. Ya, Oke, dari seminar Berarti itu ya. bisa dibilang satu paket ya? betul. Ya, bisa dibilang satu paket. Seperti itu. Terus kan ini kolaborasi nih. Sebenarnya ini poin utamanya dari kolaborasi ini apa? Tujuannya kah atau apakah mungkin? Kalau dari aku ya, tujuan kolaborasi dari tembang yang lebih ke bagaimana workshop memberikan informasi dan pengetahuan. Kalau dari Mikat secara implementasinya, nah kita tuh ingin mengajak mahasiswa untuk bergabung ke acara kita supaya mereka tuh dapat belajar lebih dalam mengenai kebencanaan kota itu. Nah, selain dari belajar dan mendapat ilmu itu sendiri, peserta itu juga diajak untuk mengimplementasikan, melakukan atau istilahnya apa ya, menerapkan ilmu-ilmu yang mereka dapat pada workshop tadi, pada lomba ini. Jadi sudah kayak klop banget lah, paket-paket komplit lah istilahnya. Jadi untuk teman-teman yang tertarik dengan materi kebencanaan kota, pas banget kalau misalnya join ke acara kita gitu. Gini, mungkin lebih jelasnya tuh kalau teknik pengembang itu mengajak para mahasiswa untuk membaca buku, untuk melihat materi-materi yang ada. Sedangkan Mika sendiri itu menggunakan output seperti ini. Nah, di sini kita ada maket bangunan, di sini juga ada maket bangunan. Nah, itu output salah satu output dari biro Mika sendiri, seperti itu. Jadi meskipun perbedaan output itu terlihat jelas, tapi dari tembang sendiri dan Mika sendiri itu ada korelasi antara keduanya, seperti itu. Oh, berarti punya satu visi dan misi ya berarti. Iya. Benar sekali. Bicarain visi dan misi ini mesti kan kalian kan juga melihat lah dari latar belakangnya kan, dari temanya itu ada tadi Mas Ridjo bilang menyebutkan adanya kerusakan akibat bencana fisik dan non fisik. Ya, Nah, itu bisa dijelasin atau bisa di-spill kali ya, itu mungkin apa itu maksudnya? Mungkin kan yang saya tahu ya, ini bencana fisik itu kan mungkin seperti bencana alam, dan bencana non fisik itu seperti bencana sosial. ya, kita ambil contoh aja yang paling dekat dan lokasinya itu berdekatan dengan kampus kita. Nah, di kampus kita itu ada bencana yang non fisik. Nah, itu ada terjadi karena ada bentrok antara 3 suku. Nah, itu bisa dijadikan topik utama kita, Tapi kita tidak mengambil penuh topik permasalahan itu. Kita lebih mengedepankan ke bencana non fisik dan fisik yang formal. Sedangkan bencana fisik itu bisa terjadi karena bencana alam seperti bangunan rubuh, habis itu pembentukan lahan parkir yang tidak jelas, kemudian sirkulasi kendaraan yang padat, itu bisa menjadi bencana fisik juga. Kemudian Mbak Clara bisa mau menjelaskan yang lebih? Iya, kebetulan tadi pertanyaan tentang kebencanaan Iya. sosial dan alam ya istilahnya gitu kan. Pas banget karena Mikat itu juga mengambil dua tipe kebencanaan itu, yaitu kebencanaan sosial dan juga kebencanaan alam. Nah, seperti di judul tadi, Public Space Solution for Urban Disaster. Nah, public space yang dimaksud ini tuh ditujukan untuk apa sih? Kalau public space yang kita tahu kan sebagai tempat interaksi antar manusia. Nah, interaksi manusia itu diharapkan bisa mengurangi resiko-resiko pergesekan, perbedaan pendapat, budaya, karena kita tahu di wilayah Yogyakarta ini masyarakatnya sangat heterogen kan. Banyak pendatang sini, banyak dengan latar belakang agama, suku, ras yang berbeda. Nah,
diharapkan public space ini tuh sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Permasalahan. Nah, Iya. selain itu kita juga concern nih sama kebencanaan alamnya, dengan cara gimana sih kita bikin public space yang bisa menanggapi kebencanaan alam. Nah, dari situ nanti di materinya ada di Tembang. Itu nanti kita belajar bagaimana kita merancang sebuah kawasan yang bisa menanggapi kebencanaan alam, entah itu mungkin menyediakan ruang terbuka bebas untuk titik kumpul, atau mungkin dari sirkulasinya bagaimana supaya orang-orang itu bisa memanfaatkan public space itu tuh sebagai area aman ketika terjadi bencana gitu. Ya, di workshop kita belajar sebab akibat dan dampak dari bencana fisik ataupun non fisik. Jadi workshop kita belajar, lalu di mikat kita membuktikan bagaimana pelajaran itu bisa masuk ke dalam Iya. diri mahasiswa atau pelajar. direalisasikan Iya. ya kan. Direalisasikan. Menarik. Menarik, ternyata nggak cuma kayak gempa gitu, tapi lahan parkir ternyata Bisa Iya. mempengaruhi ya kepadatan Kepadatan, masyarakat itu juga ah. bisa mempengaruhi ya. Terus untuk ngomong-ngomong ini kan sedikit membahas tentang belajar dengan workshop dan juga tentang realisasi lomba ya itu. Nah itu mungkin bisa di-spill nggak untuk acaranya nih, kan dari tadi kita membahasnya topiknya ini berat-berat banget nih, edukatif banget nih. Nah sekarang kita relax aja, santai, mungkin membahas dari segi kapan ini acaranya akan berlangsung, mungkin bisa gitu. Untuk acaranya menurut Oke, kalau dari seminar workshopnya dari Tembang itu pada tanggal 17 Februari. Iya. Nah, benar. ya kalau dan di prosesnya itu nanti ada di tanggal 4 Maret itu ada pengumpulan hasil workshop atau output dari workshopnya itu Iya. berupa poster dan juga ada pengumpulan lomba sketsanya. Baru nanti di tanggal 11-nya ada perlombaan maket gitu. Oh iya, perlombaan maket tersebut itu tidak hanya kita mengumpulkan terus tidak dipublikasi atau dipublikasi di online di Instagram seperti itu, tapi kita bekerja sama dengan pameran. Nah, pameran itu menyediakan tempat untuk kita berdua ya, biro kita untuk memamerkan hasil maket itu di pameran. Iya, betul. Jadi nanti ada hasil dari posternya, sketsanya dan juga maketnya itu bakal dipajang di pameran. Jadi suatu kebanggaan sih Iya. kalau misalkan bisa ikut Kan kayak, wih, aku bangga nih. Ada pride. Ada ada pride-nya banget. Terus ngomongin ini kan mesti kan itu tuh sudah dipublikasikan ya di Instagram Sepekan Sektor. Mungkin teman-teman yang belum follow atau para penonton juga yang belum follow bisa aja langsung follow aja, langsung kepoin acara-acara dari Tembang dan juga PKN itu sendiri. Tuh. Nah, mungkin untuk ini nih, kan saya juga ngeliat kan di Instagram Sepekan itu ada juri-jurinya. Ya. Kalau nggak salah, saya tuh ada, dan juga narasumber ya benar. Terima kasih sudah mengingatkan. Itu ada untuk narasumber itu Ada dua. ada dua ya, Iya. ada Bu Katarina sama Pak Pak Roni. Terus untuk yang lomba sendiri Bu Katarina lagi dengan Pak Yopi. Pak Yopi. Iya. Nah, mengapa kalian itu tuh meng-hire atau apa ya? Memilih ya itu beliau sebagai juru bicara dan juga jurinya. Apakah mungkin dari kalian sendiri itu kalian berdua itu mengidolakan atau bagaimana? Seperti yang kita tahu kan Pak Roni dan Bu Katarina ini juga selaku dosen OJ juga. Iya. Sebenarnya kita nggak mengidolakan atau apa, tapi mereka berdua emang top dalam mengajar Oh iya. murid-murid di Atmajaya. Mantap. Terlebih Tapi- di bidang itu ya, Iya. urban ya. Urban. Makanya itu kita temanya kan mitigasi bencana dalam tata ruang. Nah, maka itu kenapa kita memilih Bu Katrin dan Pak Roni sebagai juri kita, pembicara kita, karena dia spesial banget di bagian urban disaster atau mitigasi bencananya seperti itu. Sedangkan mengapa kita memilih jurinya itu Pak Yopi dengan Bu Katrin ya? Iya. Itu karena Nah, karena selain Bu Katrin tadi yang sudah terfokus pada bidang kebencanaan atau ya, urban tadi, perkotaan Urban tadi. Nah, Pak Yopi ini kita ajak beliau untuk menjadi juri itu juga ingin mengetahui mahasiswa dan mengajak mahasiswa lebih mengeluarkan apa ya,
istilahnya tuh mahasiswa tuh bisa menerapkan apa yang mereka pikirkan tuh pada objek fisik gitu loh. Jadi ide-ide mereka, pemikiran mereka tuh bisa tersampaikan pada gambar, terutama sketsa dan maket itu. Jadi melatih mahasiswa untuk lebih apa ya namanya, mengekspresikan dan apa ya, menunjukkan jati dirinya sebenarnya. iya, bisa menyelesaikan masalah itu di sketsa dan maket itu sendiri. Jadi gitu. Berarti ini bukan karena idola tapi karena Memang memang spesial. spesialnya Iya. sekali Spesial itu berarti. berarti. Wah, mantap kali ini. Setelah mendengar ini tertarik nggak buat ikut? Kalau aku Harusnya sih tertarik sih. Teman-teman pada tertarik nggak? Masih tertarik nggak Masih sih? tertarik sih, masa nggak mungkin sih? Iya. Lumayan loh itu, uangnya juga bisa buat jajan. Wah, Oh ya, bener ngomong-ngomong banget. tentang uang, gimana juaranya? Waduh, kita spill dulu ya. Waduh. dengerin baik-baik. Dengerin. Jadi nanti selain ada 5 poster, 5 sketsa dan 15 maket yang dipajang di pameran, Ya. para peserta itu juga mendapatkan sertifikatnya, ada 2. Sertifikat seminar workshop dan juga sertifikat lomba. Selain itu pemenangnya juara 1 itu ada uang tunai sebesar 2 juta, juara 2 sebesar 1.500.000 dan juara 3-nya itu 1 1 juta juta. gitu. Oh, Jadi paket komplit lah. Sebenarnya kalau kita mau ngikut kegiatan mikat dan tembang ini nggak ada ruginya sama sekali. Bener banget. Ilmu dapat. Benefit apa lagi? Acara offline akan dapat konsumsi. Wah, Gitu. Mantap ini. Selain itu kita juga dapat pembicara yang bagus, Iya. juri yang sangat-sangat Berkompeten. berkompeten. Ya. Kapan lagi ya kayak lagi gini ya? Makanya itu Sangat-sangat benefitnya banyak banget, lengkap. Paket komplit lah Paket istilahnya kalau bakso. komplit. Udah bisa nambah ilmu. Wah, hebat emang. ya. Jangan lupa untuk daftar ini pastinya. Betul. Kalau bingung bisa tanya-tanya juga. tanya-tanya ya. aja, mungkin kepoin aja DM. Mimin ya. gitu. Mau tanya dong. Kebetulan saya selaku penanggung jawab tim pengembangan itu menjadi kontak person juga. Jadi kalau misalnya mau kontak ke line saya Marcelino Adityo. Nanti bisa langsung dibantu ya, Mas? Iya, bisa. Benar. Pakai double L, C-nya 1. Wah, siap. Siap. Oke. Oke, mungkin ini sudah memasuki penghujung acara karena ini mungkin udah sangat lama. Iya, kita udah seru banget ini. Udah seru banget. Terima kasih untuk Terima Mbak Clara kasih. dan Mas Adityo Terima kasih juga. juga. Ya Dan mungkin teman-teman sekalian teman-teman juga pasti yang mendapatkan sudah ilmu menonton, yang benar. Terlebih ini kan apa namanya materi ini juga bukan sembarang materi ya. Betul. Belum lagi apalagi urban disaster, bencana alam, bencana sosial menjadi salah satu makanan sehari-hari lah di kehidupan bermasyarakat. Betul banget. Nggak mungkin kita bisa lepas dari itu semua Ya. dan itu juga takdir Tuhan gitu loh. Kita nggak bisa Nolak. Tuhan nggak bisa nolak dan nggak bisa menghindari. Mungkin betul. mengantisipasi bisa Betul banget. dengan cara ya join acara tim pengembangan dan juga tim ikat. Iya. Mungkin itu saja sekian dari kami berdua. Sebentar. Sebelum Oh, ada lagi. ya, Oke. sebelumnya kesimpulannya itu kita mengajak para mahasiswa ataupun pelajar-pelajar SMK, SMA yang berminat dalam bidang arsitektur itu untuk mengembangkan dirinya dalam program kita Betul sekali. sehingga nantinya selain bisa masuk ke program studi arsitektur bisa juga menggambar dengan baik. Nah, maka dari itu ayo kita belajar bersama-sama dalam workshop dan lomba desain yang diadakan oleh Mika dan Jangan lomba. lupa join juga ya. Ya, Oke, berarti sudah dipromosikan sudah langsung. dipromosikan langsung. Terima kasih Oke, banyak. mantap. Mungkin demikian podcast kan kita kali ini. Jangan lupa daftar juga kalau mau tanya-tanya Min Cacat juga boleh. Apa? Dan saya Steven, Saya Krisna. terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.